Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baiklah, perkenalkan, nama saya Sutriani. Saya dari kampus studi Al-Hikmah Jakarta Selatan, semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu dengan mata kuliah Retorika Dakwah oleh dosen pengampu Ustadz Ahmad Rofi Syamsuri MA. Ya, di mana judul makalah saya itu Ma'iyatullah, kesertaan Allah atau kebersamaan Allah. Kesertaan Allah yang pertama, inti keimanan adalah iman kepada yang gaib. Dan yang kedua, ketika menyebut ciri-ciri orang yang bertakwa, disebutkan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 1-5. Ciri pertama dan terakhir berkaitan erat dengan masalah gaib. Dan yang ketiga, keseluruhan rukun iman, yang 6 pun intinya adalah beriman kepada yang gaib. Rukun iman. Beriman kepada Allah adalah perkara gaib. Maksudnya, karena indera kita tak dapat menyenggaunya. Yang kedua itu malaikat pun makhluk gaib. Yang ketiga, kitab Al-Quran memang dapat kita pegang. Tapi keyakinan bahwa itu adalah firman Allah dan itu adalah masalah gaib. Yang keempat, Rasul. Sekarang sudah tidak ada dan menjadi gaib. Itu karena percaya bahwa Allah menunjukkannya sebagai utusannya. Dan yang kelima itu begitu pula akhirat dan takdir. Keduanya adalah masalah gaib. Dan yang keenam itu qada dan qadar termasuk dalam masalah gaib. Itu adalah keyakinan bahwa Allah menyertai seluruh makhluknya, khususnya manusia. Selanjutnya, ma'iyatullah 1. Al-amah, umum. Kesertaan Allah secara umum, atau disebut juga kesertaan Allah secara mutlak. Mukmin ataupun kafir, semuanya ada dalam panutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan di dalam Quran surah Al-Hadid ayat 4. Wa huwa makum aina ma kuntum. Dan dia bersama kalian di mana kalian berada. Disebutkan di dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 7 merinci kesertaan Allah. Yang pertama, bertiga, Allah yang keempat. Maksudnya di sini yaitu teman-teman, ketika kita bertiga dengan teman kita, kita juga disertai dengan Allah. Kita dengan kebersamaan Allah ketika kita di situ. Ketika kita bertiga. Nah, yang kedua itu berlima, Allah yang keenam. Nah, sama juga dengan yang tadi. Terus jumlah lebih kecil atau lebih besar. Illa huwa aymana kanu. Kecuali dia bersama mereka, di mana mereka berada. Bahkan sesungguhnya Allah lebih dekat dengan kita daripada urat leher kita sendiri. Disebutkan di dalam Quran surah Qaf ayat 16. Respon yang berbeda. Meskipun kesertaan Allah seperti ini tuh bersifat mutlak dan tanpa dibantahkan. Tetapi orang mukmin dan orang kafir memiliki respon yang berbeda. Dan yang kedua itu contoh, kalau di suatu ruang kerja dipasang CCTV, maka akan berbeda orang yang menyadarinya ada CCTV dengan yang tidak menyadarinya. Maksudnya itu yang menyadarinya akan lebih berhati-hati dalam bertindak. Dan yang kedua itu yang tidak sadar akan seenaknya sendiri. Maksudnya di sini jadi masalahnya adalah kesadaran bahwa di situ ada CCTV, tetap ada. Tapi ada orang yang tidak menyadari keberadaannya yang akan mengawasi tindak tanduknya. Al-mu'min. 1.
Muraqabatullah, pengawasan Allah. Bahwa di sini itu bahwa seluruh ucapan, gerakan kita, tindakan kita semuanya dikontrol dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini itu ada 3 poin, yaitu orang mukmin menyadari akan pengawasan Allah. Yang pertama, yang nyata ataupun yang tersembunyi. Lahir ataupun batin. Lintasan hati pun. Kedipan mata yang menyeleweng. Disebutkan di dalam Quran surah Ghafir ayat 19. Yang kedua, semuanya diketahui oleh Allah. Yang ketiga, sistem pengawasan Allah yang canggih. Disebutkan di dalam Quran surah Qaf ayat 16 sampai 18. Yang satu, Allah yang menciptakan manusia. 2. Allah mengetahui bisikan hati. Allah lebih dekat daripada urat leher. Allah menempatkan 2 malaikat di kanan dan kiri manusia untuk mencetak segala amalnya. Pengawasan Allah. Di sini ada 5 poin. Nah, saya akan bacakan yang pertama dulu. 1. Tidak ada yang luput. Di sini ada 4 poin, yaitu tidak ada sama sekali yang dapat luput dari pengawasan Allah. Disebutkan di dalam Quran surah Al-Imran ayat 29, jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu melahirkannya, pasti Allah mengetahui. Yang ketiga, disebutkan di dalam Quran surah Toha ayat 7. Allah mengetahui yang rahasia dan yang lebih tersembunyi. Yang keempat, ayat-ayat seperti ini jumlahnya sangat banyak. Baik, yang poin kedua, yaitu ayat yang berat. Ketika turun surat Al-Baqarah ayat 284, bahwa Allah akan menghisab, baik yang dinyatakan maupun yang disembunyikan. Pada para sahabat merasa berat sekali. Mereka datang menghadap Rasulullah SAW dan bersedeku di atas lutut. Mereka seraya berkata, wahai Rasulullah, kami telah dibebani amal-amal yang memberatkan kami, yaitu sholat, puasa, jihad, dan sedekah atau zakat. Sedangkan telah diturunkan kepadamu ayat ini dan kami tidak kuat menyanggahnya. Yang ketiga, pujian dan penghapusan. Ada 2 poin. Yang pertama, apakah kalian ingin mengatakan seperti apa yang dikatakan 2 ahli kitab sebelum kalian? Kami dengar, kami menyalahinya. Akan tetapi, katakanlah, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Dan mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan, kami dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Yang kedua, ucapan mereka ini kemudian diabadikan oleh Allah dalam ayat yang selanjutnya, yaitu surah Al-Baqarah ayat 285 sebagai pujian dari Allah dan hukum ayat itu 284 dihapus oleh ayat 286. Oke, yang keempat, tak perlu banyak polisi. Kalau umat Islam benar-benar menyadari pengawasan Allah yang sangat ketat ini, tentu tidak diperlukan banyak polisi. 2. Masing-masing sudah mengawasi diri mereka sendiri. Menurut acuan PBB, rasio ideal polisi dan penduduk 1:300 sampai 400. Sedangkan di Indonesia periode 2000 sampai 2005 rasionya itu 1:700 dan Jepang 1:520. Bukankah banyaknya polisi karena makin banyak kejahatan berarti masyarakat tambah rusak? Pengawasan yang kelima, tanda-tanda kiamat.
Bersegeralah kamu melakukan amal solih sebelum datang 6 perkara. Pemerintahan orang-orang jahil, banyaknya polisi, penjual belian hukum atau jabatan, memandang remeh terhadap darah, pemutusan silaturahim, adanya manusia yang menjadikan Al-Quran sebagai seruling, di mana mereka menunjukkan seorang imam untuk sholat jemaah agar ia dapat menyaksikan keindahannya dalam membaca Al-Quran, meskipun ia paling sedikit kefakihannya. Disebutkan di Musnad Ahmad, At-Tabrani, As-Sahihah, Al-Bani 979. Al-Mu'min, ihsanullah, kebaikan Allah. Kebaikan Allah itu seorang mukmin juga menyadari akan kebaikan Allah Subhanahu wa taala setiap makhluknya dengan memberikan berbagai nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Disebutkan di dalam Quran surah Ibrahim ayat 34, surah An-Nahl ayat 18 dan surah Al-Kautsar ayat 1. Nikmat itu berupa nikmat lahir ataupun batin. Luqman 20. Wajar kalau kita pun membalasnya dengan berbuat baik pula. Disebutkan di dalam Quran surah Al-Qasas ayat 77. 31 kali. Sebanyak 31 kali Allah bertanya kepada kita dalam surah Ar-Rahman, yaitu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Itu maka kalangan jin menjawab, itu ya Allah, tidak ada suatu pun dari nikmat-Mu, wahai Tuhan kami, yang kami dustakan. Bagimu segala puji. Ibnu Abbas menjawab, tidak ada satupun ya Rabb. Al-kafir itu satu, kufur nikmat, itu mengingkari nikmat. Mengingkari nikmat, bagaimana sikap orang kafir? Mereka mengingkari nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Merasa bahwa apa yang dimiliki itu didapatkan atas jerih payah mereka sendiri. Murni karena ilmu yang mereka miliki, disebutkan di dalam Quran surah Az-Zumar ayat 49, Al-Qasas ayat 78. Tidak ada andil Allah, padahal ilmu mereka pun dari Allah. Disebutkan di surah An-Nahl ayat 83. Mereka mengetahui nikmat Allah tapi mengingkarinya. Nah, disebutkan juga di dalam Quran surah An-Nahl ayat 112. Contohnya, umat yang ingkar terhadap nikmat Allah kemudian diganti dengan pakaian kelaparan dan ketakutan. Al-kafiru 2, al-ghaflah, lalai. Orang kafir juga lalai terhadap peringatan Allah. Makin diberi nikmat, bukan tambah ingat, tapi tambah lalai, tambah jauh dari Allah. Itu disebutkan juga di dalam Quran surah Al-An'am ayat 44. Lalai malah dibuka berbagai pintu kesenangan, tetapi akan disiksa dengan tiba-tiba. Dan juga disebutkan di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 179. Hati, mata, dan telinganya tidak berfungsi seperti binatang, ternak bahkan lebih buruk lagi. Mereka baru menyadarinya setelah mati, seperti yang dikatakan oleh Amir Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, manusia itu tidur, ketika mati baru sadar. Yang kedua itu maksiyatullah, itu yang di sini ada 4 bayan, yaitu yang pertama, kedua sikap orang-orang kafir itu ingkar terhadap nikmat dan lalai.
Inilah yang menyebabkan mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita tidak boleh terpesona dengan gaya hidup mereka yang serba bebas. Disebutkan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 196 sampai 197. Karena semua itu hanya bersifat sementara. Dan yang ketiga, tidak terpesona dengan harta mereka yang berlimpah. Disebutkan di dalam Quran surah Al-Qasas ayat 79. Karena pahala Allah lebih baik bagi orang-orang soleh. Disebutkan juga di dalam Quran surah Al-Qasas ayat 80. Dan yang keempat, tidak terpesona dengan kedudukan mereka yang mampan saat ini. Karena Allah akan menghancurkannya dan menggantikannya dengan umat yang lebih baik. Disebutkan juga di dalam Quran surah Al-An'am ayat 6. Ta'atullah 3. Al-iman. Iman itu ta'atullah, iman, as-sunnah. Ta'atullah, orang beriman di sini di sini ada 4 poin. Yang pertama itu orang beriman menyadari akan pengawasan Allah dan kebaikan Allah sehingga mereka taat kepada Allah. Dan yang kedua, ketaatan itu diwujudkan dengan cara, yaitu yang pertama, orang beriman menyadari akan pengawasan Allah dan akan kebaikan Allah sehingga mereka taat kepada Allah. Yang kedua, ketaatan itu diwujudkan dengan cara itu nikmat yang banyak. Disebutkan dalam Quran surah Al-Kautsar. Dan yang kedua itu amal soleh. Yang kedua iman. Dan yang ketiga amal soleh. Iman. Al-Quran terdapat di dalam Quran surah Al-Anfal ayat 2-3, An-Nisa ayat 65 dan As-Sunnah. Dan As-Sunnah menyebutkan ciri-ciri kesempurnaan iman. 1. Apabila disebutkan nama Allah, gemeterlah hati mereka. 2. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan yang ketiga, kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Yang keempat, orang-orang yang mendirikan salat dan orang yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Nah, menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerimanya dengan sepenuhnya. Dalam As-Sunnah, mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Yang kedua, mencintai Rasul lebih dari mencintai orang tua dan anaknya. Dan yang ketiga, menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa yang telah diturunkan kepada Rasul. Ta'atullah 4. Al-amalus sholih. Amal solih. Amal solih adalah semua amal yang diridhai oleh Allah, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Perkataan yang baik dan perbuatan yang soleh dan akan naik pada Allah. Disebutkan di dalam Quran surah Fatir ayat 10. Rasulullah SAW menyuruh kita agar bertakwa kepada Allah meskipun dengan separuh biji kurma atau dengan perkataan yang baik. Iqamatud diyah. Termasuk amal solih adalah menegakkan agama. Yang kedua itu, ini yang sudah banyak dilupakan oleh umat Islam. Padahal diwasiatkan oleh Allah kepada kelima Rasul yang mendapatkan gelar Ulul Azmi. Asy-Syu'ara ayat 13. Dia telah mensyariatkan kamu tentang agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh,
dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama, dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Ma'iyatul 2, Al-Khusus. Ma'iyatul Al-Khusus itu pengamanan khusus Nabi. 2, di Gua Sur. 3, dukungan Allah. 4, payung Rabbani. 5, pasti menang. 6, tentara Muslim zaman Abu Bakar. Dan ke-7, rahasia kekalahan musuh. Ma'iyyatullahi al-khusus. Kalau kita sudah menunaikan keimanan dan amal soleh, berarti kita memenuhi syarat untuk mendapatkan kesertaan Allah secara khusus atau bersyarat. Ibarat pengawal, kita mendapatkan pengawalan khusus. Contohnya itu Pampres, pasukan pengamanan presiden, bodyguard, centek, the king, dan disebutkan juga di dalam Quran surah An-Nahl ayat 128, Allah beserta orang yang bertakwa dan berbuat baik. Pengamanan khusus Nabi Musa alaihissalam itu harusnya ada 5. Ketika Fir'aun sudah kehilangan cara untuk menaklukkan Nabi Musa alaihissalam, maka jalan terakhir adalah menghancurkan Nabi Musa alaihissalam dan umatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam agar bersiap-siap dan berangkat menuju Laut Merah. Karena kuda-kuda yang dikendarai oleh Nabi Musa alaihissalam dan umat bukan kuda yang hebat. Akhirnya hampir disusul oleh Fir'aun dan tentaranya. Umat Nabi Musa alaihissalam panik dan berkata, sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul. Disebutkan di dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 61. Tapi Nabi Musa menyangkal dengan penuh keyakinan. Yaitu disebutkan juga di dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 62. Itu qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Di Gua Sur. Begitu pula ketika Rasulullah SAW di dalam Gua Sur. Hampir saja orang-orang kafir Quraisy yang mengejar beliau melihat beliau dan Abu Bakar di dalam gua. Allah menghalang-halangi penglihatan mereka dan menjadikan burung dan sarangnya berada di mulut gua, serta sarang laba-laba yang menutupi mulut gua. Ketika Abu Bakar khawatir, maka beliau bersabda, La tahzan, innallah ma'ana. Jangan bersedih karena Allah bersama kita. Dukungan Allah. Kesertaan Allah terrealisasi dalam bentuk dukungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini disebutkan di dalam Quran surah Al-Anfal ayat 9, yaitu dukungan Allah kepada pasukan Badar dengan mengirimkan 1000 malaikat yang datang secara berduyun-duyun. Dan kedua ini menandakan bahwa kaum muslimin saat itu memenuhi syarat mendapatkan kesertaan Allah secara khusus. Disebutkan di dalam Quran surah Al-Imran ayat 123 sampai 125. Dukungan Allah dengan 3.000 sampai 5.000 malaikat. Disebutkan juga di dalam Quran surah At-Taubah ayat 40 dan juga Al-Ahzab ayat 9 dengan tentara yang tidak kelihatan. Dan dengan angin yang mempropagandakan kemah orang kafir.
payung Rabbani. Dengan kata lain, kita mendapatkan perlindungan Allah atau payung Rabbani. Disebutkan di surah Al-Anfal. Ya, disebutkan dalam surah Al-Anfal, yaitu seorang musuh dari berbagai arah atas bawah sehingga membuat sesak dada. Tapi tentara Allah siap membackup kita. Perang Ahzab termasuk perang dahsyat. Tapi setelah orang-orang kecar-kacir oleh angin topan dan pulang dengan tangan hampa, mereka tidak lagi punya daya lagi. Rasulullah SAW bersabda, sekarang kita yang menyerang mereka dan mereka tidak akan menyerang kita. Nah, tanya itu pasti menang. Allah sudah menetapkan bahwa tentara Allah pasti menang. Itu Allah telah menetapkan. Aku dari Rasul-Rasulku pasti akan menang. Sungguh Allah Maha Kuat. Disebutkan di dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 21. Dan sesungguhnya bala tentara kami itulah yang pasti menang. Disebutkan di dalam Quran surah As-Saff ayat 173. Dan seterusnya itu, ingatlah sesungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung. Quran surah Al-Mujadalah ayat 22. Dan juga maka sungguh pengikut agama Allah itulah yang menang. Disebutkan di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 56. Tentara Muslim zaman Abu Bakar. Aku datang membawa berita kepadamu tentang suatu kaum yang lembut. Mereka mengendarai kuda yang telah tua dan lemah. Pada malam hari mereka laksana rahib ahli ibadah, dan siang hari mereka adalah penunggang kuda yang tangguh. Mereka sibuk memperbaiki anak panah dan meruncingkan tombak. Jika engkau mengajak teman dudukmu untuk berbicara, maka ia tidak akan paham apa yang engkau katakan. Disebabkan riuh rendahnya suara mereka membaca Al-Quran dan berzikir. Setelah itu, Sang Pendeta berkata kepada para sahabatnya, telah datang kepada kalian suatu kaum yang tak mungkin dapat kalian kalahkan. Rahasia kekalahan musuh. Ketika berada di Antakya, Herakius bertanya kepada para pasukan Romawi yang kalah perang, celakalah kalian, beritahukan kepadaku tentang musuh yang kalian perangi. Bukankah mereka manusia seperti kalian juga? Mereka menjawab, ya. Herakius kembali bertanya, apakah jumlah kalian lebih banyak daripada jumlah mereka atau sebaliknya? Dan mereka menjawab lagi, yaitu jumlah kami lebih banyak berlipat ganda dari jumlah mereka di setiap tempat. Herakius bertanya lagi, jadi kenapa kalian kalah? Maka salah seorang dituakan dari mereka menjawab, kami kalah disebabkan mereka sholat di malam hari, berpuasa di siang hari, mereka menepati janji, mengajak kepada perbuatan ma'ruf, mencegah dari perbuatan mungkar, dan saling jujur sesama mereka. Sementara kita gemar meminum khamar, berzina, mengerjakan segala yang haram, menyalahi janji, dan menjarah harta. Perbuatan kezaliman, menyuruh kepada kemungkaran, melarang dari apa yang diridhoi Allah, dan kita selalu berbuat kerusakan di bumi. Mendengar jawaban itu, Herakius berkata, engkau telah berkata benar. Baik, cukup sekian presentasi saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Karena seluruhnya kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.